cewek berpakaian Jawa warna hijau, rambutnya kayak gini tuh, rambutnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Ah di sini. Nah, Bang Ah akan melanjutkan cerita tentang kontrakan seram. Bagi yang belum nonton episode pertama, nonton dulu episode pertama. Nanti setelah itu baru bisa lanjut ke episode kedua ini. Sebelum Bang Ah cerita tentang kelanjutan kontrakan seram, kepada teman-teman yang nonton, Bang Ah harapkan untuk subscribe dulu biar nanti Bang Ah lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik nantinya. Jadi kontrakan Bang Ah itu selain PLN belum masuk, jadi air juga nggak ada gitu. Karena air itu pakai sumur bor. Sumur bor itu disedot dengan menggunakan mesin sanyo. Mesin sanyo butuh listrik gitu. Karena listrik belum ada, otomatis air juga nggak ada gitu. Akhirnya Bang Ah mandi pakai air galon gitu. Itu posisi rumah masih gelap dan itu Bang Ah pakai lilin. Akhirnya pakai lilin, kamar mandi. Itu pintu kamar mandi nggak Bang Ah tutup karena Bang Ah sendiri gitu kan. Jadi lilinnya Bang Ah taruh di tempat cucian piring gitu, di wastafel. Bang Ah taruh di situ. Akhirnya Bang Ah mandi. Itu tuh udah selesai mandi, mau ngeringin badan. Posisi itu Bang Ah menghadap ke bak mandi gitu. Jadi membelakangi pintu kamar mandi gitu. Lagi ngeringin badan. Ini nih perasaan tuh takut sebenarnya gitu. Pas ngeringin badan tiba-tiba ada yang niup di pundak sebelah kanan ada yang niup, panas gitu, ada yang niup. Setelah ditiup tuh sekujur tubuh langsung merinding gitu, langsung berhenti gitu, berhenti, diem, bingung, deg-degan, setengah mati. Akhirnya langsung balik badan, nggak ngelihat kiri kanan, langsung balik badan, langsung masuk kamar, diem, langsung masuk kamar, mikir lagi, aduh apalagi ini gitu kan. Jadi tuh setiap gangguan tuh Bang selalu kayak gitu. Jadi apalagi ini gitu. Kadang tuh sempat kesel juga, kok diganggu terus gitu. Udah dong gitu, jangan diganggu lagi gitu. Di rumah itu yang namanya ketindihan itu, wah, tiap malam kayaknya. Tiap malam tuh pasti yang namanya ketindihan itu sebelum masuk PLN ya. Nah, jadi besoknya eh pas Bang mau pergi ke kampus, itu kan ada tirai di depan pintu utama itu tuh, kiri kanannya tuh ada jendela kaca gitu, itu ada tirainya. Nah itu tuh Bang tuh nggak ada yang namanya orang bertamu tuh belum ada gitu. Semenjak rumah Bang belum ada lampu tuh nggak pernah yang namanya bawa orang bertamu ke rumah gitu. Tuh Bang sendiri di kontrakan gitu. Nah, jadi pas mau pergi ke kampus itu, buka tirai jendela depan itu Bang ngelihat ada berkas tangan, berkas goresan tangan gitu, dua belah tangannya di kaca itu. Jadi kayak ada lumpur lumpur kering gitu di kaca itu. Nih nih, ada fotonya nih. Nah, ini nih tangannya nih. Ini posisi dari dalam rumah, bukan dari luar. Jadi Bang nggak habis pikir, itu kaca bersih, cuma kok ada lumpur kayak gitu. Jadi tuh itu nih Bang nggak sengaja foto biar Bang tuh rencananya mau minta pendapat gitu, mau minta jawaban ke teman-teman di kampus gitu. Makanya waktu itu Bang foto ini karena nggak kalau Bang yang buat itu ngapain gitu loh, iseng banget ngapain gitu. Jadi mikir, ini sebenarnya tangan siapa gitu, soalnya dari dalam rumah. Kalau dari luar rumah, jadi security kompleks Bang tuh suka iseng memang. Jadi suka malam-malam tuh kalau dia ronda, dia suka gangguin karena dia tahu Bang tinggal sendiri dan Bang tuh penakut, jadi dia tahu. Jadi setiap dia sekalian ronda keliling pasti dia gangguin gitu. Ini tuh bekas tangannya tuh dari dalam rumah gitu, jelas banget gitu, berlumpur gitu. Makanya bingung, soalnya nggak ada orang selain Bang di dalam rumah tuh, nggak ada orang gitu loh. Siapa sih orang yang masuk ke rumah terus ngegaruk ngegaruk jendela gitu, iseng banget gitu, ngapain gitu kan. Nah, dan akhirnya setelah beberapa hari,
kayaknya nggak beberapa hari deh, setelah beberapa minggu gitu akhirnya masuklah kilometer PLN. Akhirnya Bangah punya kehidupan lagi, terang gitu kan, terang benderang, bisa nyalain TV. Nah, bisa nyalain TV, akhirnya tuh Bangah tidurlah di ruang tamu sambil nonton TV. Pas udah ketiduran itu posisi kayaknya udah mau deket-deket subuh tuh waktu itu. Nah, pas lagi enak tidur, tiba-tiba mimpi lagi. Mimpi, tiba-tiba tuh tangan Bangah tuh ditarik. Dari posisi tidur tuh ditarik, ditarik ke depan pintu kamar mandi. Jadi, pintu kamar mandi kamar mandi Bangah tuh ada dua. Satunya yang Bangah gunain, satunya ini adalah gudang. Jadi tuh kayak barang-barang nggak kepake tuh di situ gitu loh, yang punya kontrakan sebelumnya. Nah, rencananya si kamar mandi yang satunya ini pengen Bangah bersihkan. Pengen Bangah bersihkan buat tempat nantinya Bangah nyuci gitu loh. Itu tuh baru niat doang, belum dibersihin. Nah, gara-gara niat itu akhirnya tuh Bangah mimpi malamnya. Mimpi yang Bangah ditarik ke depan kamar mandi itu. Pas itu tuh banget jelas banget ngeliat itu tuh cewek berpakaian Jawa warna hijau, rambutnya kayak gini tuh, rambutnya kayak gini. Itu pakaian Jawa lengkap gitu, kayak nyai gitulah. Terus cewek itu bilang, ini tempat kami nggak akan pindah dari sini, kamu jangan bersihin tempat ini, kata dia gitu. Dia ngancem. Merinding guys. Itu ingat banget, itu jelas banget nyai gitu loh, kayak pakaian Jawa gitu. Di dalam tuh ada dua orang. Jadi satunya itu kayak laba-laba hitam abstrak gitu, yang satunya tuh keliling di dalam kamar mandi tuh, keliling aja dia. Jadi Bang tuh berinteraksi cuman sama si nyai ini gitu. Pas dia ngomong ini tempat kami, jangan bersihin, kata dia gitu, Bang tuh ngelawan. Karena Bang tuh kesel banget, udah sering banget digangguin tuh ngelawan gitu. Kayak waktu itu nggak ngerti tuh baca apa, kayak baca Qul Huwallah gitu kan. Habis baca Qul Huwallah itu tuh kayak Bang tuh kayak ngeluarin ilmu gitu lah pokoknya, kayak mau ngelawan dia gitu loh. Tiba-tiba kebangun, dan Bang tuh kebangun, posisi Bang persis berada di depan pintu kamar mandi. Gak habis pikir emang. Bang juga heran. Padahal sebelumnya tuh Bang di depan TV. Emang di depan TV itu emang sederetan emang sama kamar mandi itu satu jalan gitu dia. Satu deret gitu. Gak mungkin kan Bang ngelinding sampai ke depan kamar mandi. Bang tuh tidur nggak se ekstrim itu, nggak selasa itu gitu. Itu tuh nggak tidur sampai pagi mikirin itu. Dan akhirnya itu kamar mandi yang satunya itu nggak jadi Bang bersihin. Nggak jadi Bang bersihin, ngebukanya aja tuh nggak berani gitu. Jadi si kontrakan ini tuh sebenarnya ada dua dempetan. Satu kontrakannya Bang, nah satu lagi itu kosong juga. Dan akhirnya ada yang masuk, satu keluarga. Nah, yang bapak yang masuk ke kontrakan itu datang ke rumah. Terus dia ngomong, "Dek, kontrakanmu ada yang aneh gak?" katanya gitu kan. "Aneh gimana Pak?" katanya gitu. "Soalnya kontrakan bapak tuh kayak aneh gitu," kata dia. "Bapak tuh naruh helm bagus-bagus di atas meja, rapi. Tiba-tiba tuh helmnya tuh jatuh sendiri," katanya gitu. Karena bapaknya mulai cerita tentang keadaan rumahnya seperti itu, ya udah Bang ceritain. "Saya pernah ditarik Pak, saya pernah ditarik di depan toilet karena saya pengen bersihin kamar mandi, katanya itu tempatnya dia." Kan Bang gitu gitu. Itu tuh terakhir gangguan dari nyai itu yang narik Bangah itu terakhir gangguan yang ekstrim banget. Itu terakhir, karena setelah itu tuh Bangah tuh sering ngaji gitu di rumah. Sering ngaji karena tuh merasa takut banget, karena
merasa apa ya, kayak yang percaya nggak percaya gitu, kok bisa dari depan TV tiba-tiba Bangah bangun dari mimpi itu tuh persis berada di depan ini, di depan toilet itu gitu, nggak habis pikir gitu. Makanya ya udah kayaknya ini harus di ngajiin ini rumah gitu. Akhirnya Bangah sholat ngaji, ya akhirnya ini berkurang gangguan itu. Dan gangguan berikutnya itu datangnya bukan dari makhluk astral, bukan dari makhluk gaib, tapi dari security komplek itu. Securitynya itu iseng banget gitu. Jadi Bang tuh satu komplek itu ada temen juga, dia juga ngontrak rumah gitu. Nah, temen Bangah itu deket sama si security ini. Jadi teman Bangah tuh tahu kan Bangah sendiri tinggal, terus tahu Bangah ini penakut. Jadi tuh kalau malam-malam tuh mereka tuh sering kayak garukin ini kamar, jendela kamar gitu. Pas malam pertama mereka ganggu tuh, di jantung deg-degan banget. Setelah malam kedua ketahuan ternyata mereka gitu. Pernah sekali mereka tuh gangguin, jadi mereka niat banget, mereka bikin pocong imut dari karung goni beras itu. Mereka bentukin kayak pocong itu tuh imut banget, pocongnya imut banget. Jadi mereka gantungin persis di depan pintu utama kontrakan Bangah itu. Digantunginnya di situ. Untungnya malam itu tuh Bangah nggak keluar rumah. Kalau seandainya Bangah keluar rumah, otomatis Bangah kaget. Karena pas mau pergi ke kampus itu pocong Bangah tarik. Itu tuh waktu itu ada Bangah fotoin sih pocongnya, cuma nggak tahu lagi tuh kemana. Udah fotonya di handphone BlackBerry Messenger itu udah kemana filenya udah. Cuma yang ini, yang garuk itu kesimpan gitu. Tuh. Nah, ternyata foto pocong itu setelah Bangah bongkar-bongkar ternyata masih ada. Dan ini dia nih pocongnya nih. Lihatlah betapa isengnya si security itu dan betapa imutnya pocong itu. Nih fotonya nih. Ternyata nggak digantung di ini guys. Ternyata nggak digantung di depan pintu. Ternyata digantungnya di jendela waktu itu. Bang udah lupa karena kejadiannya itu udah lama gitu. Pocongnya Bangah bawain, terus Bangah kembaliin ke posnya mereka gitu. Terima kasih kiriman pocongnya. Jadi itu dia guys, gangguan-gangguan yang ada di kontrakan Bangah gitu. Karena memang kalau udah jadi rumah kita sendiri tuh mau nggak mau tuh kita tuh harus berani gitu. Jadi mau takut gimana pun jadi berani kalau sendiri gitu, pasti jadi berani gitu. Dan juga sering ini dibacain ayat, ngaji, sholat gitu. Pasti gangguannya nggak ini lagi, nggak banyak lagi gitu. Iya itu Bang udah ngalamin sendiri di kontrakan itu gitu. Karena memang nggak pernah seumur hidup yang namanya digangguin seperti itu gitu, nggak pernah gitu. Itu di kontrakan itu doang. Makanya tuh kayak yang berkesan banget itu. Yang berkesan itu adalah ditarik sama nyai Jawa itu yang paling inget banget sampai sekarang. Jadi kalau kalau ke tempat kerja yang baru pasti itu Bang ceritain gitu. Nah itu dia. Jadi tuh gangguan makhluk astral itu cuma ini sampai di sini gangguannya, karena setelah itu tuh Bang tuh sering bacain ini Al-Quran di rumah. Akhirnya gangguannya nggak se ekstrim itu lagi. Dan sampai di sini dulu video kali ini. Dan ada satu lagi kisah menarik di kontrakan itu, dan itu di luar pikiran kita, kok bisa gitu. Jadi bagi kalian yang penasaran, nanti tungguin kontrakan seram episode ketiga. Sampai di sini dulu video Bang kali ini. Jangan lupa untuk like, share, yang paling penting subscribe ya guys, please, biar Bang semangat bikin video. Semakin banyak subscriber tuh semakin semangat gitu bikin video. Ini alhamdulillah udah 100, udah makin semangat bikin videonya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.